Dalam rentetan kasus ijazah palsu Pak Jokowi, Michael Sinaga menyerukan untuk kemudian membongkar ijazah akmil Pak Prabowo. Ini ada apa lagi? Apa yang terjadi? Kok muncul lagi seruan untuk meragukan ijazah? Yang kali ini menyasar Pak Prabowo, presiden kita. Untuk membahas ini, mari kita mulai dulu dari nama Bonatua Silalahi, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok Roy Suryo CS. Hanya saja memang Bonatua Silalahi ini lebih berhati-hati, setidaknya dari cara dia menyampaikan pandangannya. Tampak memang dia bergerak dalam kerangka hipotesis. Ia memposisikan dirinya sebagai seseorang yang ingin tahu, karena dia memang mengakui atau mengaku begitu sebagai seorang peneliti. Apakah metodenya benar, apakah asumsinya akurat, itu urusan lain. Yang jelas ia memulai dari titik mencari penjelasan. Hal ini tentu saja berbeda dengan kelompok Roy Suryo CS. Nama Roy Suryo sendiri itu kan sudah lama melekat pada urusan teknologi, analisis digital, dan sering juga dianggap sebagai seorang pakar yang gemar mengotak-atik keaslian foto atau dokumen tertentu. Tetapi dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi, pendekatannya cenderung jauh lebih keras dan berani, bahkan terkesan sangat provokatif. Roy Suryo CS terkesan sudah menyimpulkan kalau 99,9% ijazah Pak Jokowi itu palsu. Pertanyaannya, angka itu dari mana? Analisis apa yang dipakai? Lalu ada Rismon Sianipar yang dengan percaya diri mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi 11.000 triliun persen palsu. Tentu saja angka 11.000 triliun persen terdengar lebih seperti hiperbola ketimbang hasil analisis. Tapi di era digital, pernyataan seperti itu justru cepat viral. Orang akan tertawa, membagikan, atau yang lebih ekstrim, mempercayainya. Padahal, sebagaimana yang kita tahu semua bahwa angka itu tidak ada dalam matematika standar. Dan belum selesai di situ, belakangan muncul juga nama Michael Sinaga yang menyerukan hal baru, membongkar ijazah akmil Pak Prabowo. Argumennya mirip pola sebelumnya, ada yang terasa aneh, janggal, ada rumor beredar, ada dokumen lama yang mungkin dinilai tidak sinkron. Lalu tumbuhlah kecurigaan, yang kemudian berubah menjadi seruan untuk membuka seluruh dokumen pendidikan seorang tokoh publik. Dan karena tokoh publiknya adalah presiden kita Indonesia, maka atensinya jelas sangat tinggi. Di titik ini saya jadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan orang-orang ini? Kenapa mereka begitu yakin? Kenapa mereka mengubah dugaan menjadi keyakinan? Lalu keyakinan menjadi kesimpulan yang tegas. Lalu kenapa pula kalian ini yang tidak punya dasar ikut-ikutan percaya dan membangun kepercayaan juga bahwa ijazah para tokoh ini bermasalah dan bahkan dicurigai dan dituduh palsu. Di sini kita mulai memasuki pembahasan yang lebih luas menurut saya, yaitu fenomena post-truth. Ini bukan sekedar istilah keren, ini adalah gambaran situasi, gambaran nyata tentang bagaimana dunia kita bekerja hari ini. Post-truth menyatakan bahwa dalam banyak situasi, fakta-fakta objektif tidak lagi menjadi penentu utama kebenaran. Yang lebih kuat justru adalah emosi, opini pribadi, bias, dan apa yang ingin kita percayai. Post-truth membuat seseorang merasa bahwa saya yakin itu bisa lebih kuat daripada ini datanya. Dan ketika keyakinan itu sudah terbentuk, apapun yang tidak cocok dengan itu, dengan dirinya, dengan keyakinannya akan dianggap bohong, manipulatif, dan bagian dari skenario besar yang ingin menutupi sesuatu. Sebaliknya, semua informasi yang mendukung keyakinan itu, walaupun tidak berdasar misalnya, akan dianggap benar. Nah, mari kita tarik kembali ke kasus Bonatua versus Roy Suryo CS. Bonatua, meski menurut sebagian orang ya cenderung spekulatif, memang masih bergerak pada ranah hipotesis. Dia bergerak di atas garis dugaan pada adanya sesuatu yang janggal, sehingga kemudian perlu diselidiki. Apakah nanti metodenya tepat? Belum tentu. Apakah cara dia menyampaikan selalu akurat misalnya? Juga belum tentu. Tapi paling tidak ia membingkai pernyataannya sebagai keinginan untuk kemudian mendapatkan jawaban. Sementara itu Roy Suryo CS bergerak dari arah yang sangat atau jauh berbeda, yaitu kira-kira saya sudah tahu jawabannya dan jawabannya adalah ini. Itu bukan hipotesis, itu kesimpulan. Itu bukan pertanyaan juga, itu adalah kesimpulan, sekali lagi kesimpulan final. Masalahnya adalah kesimpulan yang diambil tanpa dasar metodologis yang jelas bisa berubah dari analisis menjadi sebuah tuduhan. Dan tuduhan yang disampaikan dengan penuh keyakinan bisa terdengar meyakinkan bagi sebagian orang, walaupun memang tidak didukung oleh bukti
bukti-bukti yang kuat. Begitu pula dengan pernyataan ekstrim semacam 11.000 triliun persen palsu. Ini jelas bukan bahasa ilmiah, tapi ini bahasa viral, ini bahasa emosional, ini bahasa yang bekerja di era post-truth, karena memang mengundang tawa, mengundang kemarahan, atau rasa penasaran. Dan pada akhirnya di dunia digital, emosi jauh lebih cepat menyebar dibandingkan dengan data. Lalu bagaimana dengan seruan Michael Sinaga untuk kemudian membongkar ijazah Akmil Pak Prabowo? Polanya sama. Di era post-truth, ketika satu isu belum selesai, isu baru akan muncul. Dan ketika isu lama mulai mereda, tinggal tunggu saja. Seseorang akan meniupkan angin baru agar ia bangkit lagi. Kalau ada keraguan sedikit saja, itu sudah cukup untuk kemudian membangun narasi panjang yang akan digarap menjadi konten, dibahas berulang-ulang, didiskusikan di media massa, dan dipercaya oleh sebagian orang. Fenomena ini tidak lepas dari apa yang disebut sebagai echo chamber, ruang gema digital. Medsos itu membuat kita hidup dalam gelembung-gelembung informasi. Kalau kalian suka konten-konten yang mempertanyakan Pak Jokowi misalnya, algoritma akan menampilkan konten-konten serupa secara terus-menerus, secara berulang. Begitu pula kalau kalian suka konten yang menyerang Pak Prabowo, lama-lama kalian akan hidup dalam dunia yang menggema, di mana satu pandangan berputar berulang-ulang sampai terasa seperti fakta. Padahal itu hanya ilusi konsensus. Tapi karena kalian tidak melihat kutub lain, tidak melihat fakta lain, maka opinilah yang terasa absolut. Nah, di era seperti ini, seseorang bisa terperangkap dalam keyakinannya sendiri. Jika ia sudah percaya sejak awal bahwa ada yang salah dengan ijazah seorang pejabat, atau dalam konteks ini misalnya ijazah Pak Jokowi, maka apapun penjelasannya akan dianggap sebagai pembelaan. Dan apapun yang tampak janggal, meskipun itu hanya salah ketik atau perbedaan format dokumen era lama, akan dianggap sebagai bukti pemalsuan. Maka ya disinilah letak masalahnya, yaitu ketika orang sudah percaya duluan, maka logika hanya datang untuk membenarkan keyakinannya sendiri. Ini disebut sebagai confirmation bias, dan itu sangat kuat. Maka tidak heran ketika misalnya Bonatua bertanya, apakah benar dokumen ini viral, ia bisa berkembang menjadi kesimpulan pasti palsu bagi sebagian orang. Atau ketika Roy Suryo menyatakan angka dramatis 99,9%, banyak yang kemudian mengutipnya tanpa bertanya analisisnya di mana. Karena angka tegas itu membuat orang merasa yakin, walaupun memang tidak ada pondasi yang kuat. Fenomena Michael Sinaga pun ya begitu. Ia melihat pola. Ada tokoh besar, ada dokumen lama, ada sedikit keraguan. Lalu bongkar, kan gitu. Apalagi kalau seruannya itu dibalut dengan narasi heroik. Kita harus membuka kebenaran, kita dilarang dibohongi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, narasi-narasi seperti ini itu membuat orang merasa sedang ikut gerakan besar yang heroik. Padahal belum tentu ada fakta baru. Akan tetapi kita tentu tidak boleh gitu ya, tidak boleh menafsirkan bahwa semua kritik atau pertanyaan tentang dokumen publik itu salah. Kritik itu penting, transparansi itu penting, tapi cara kita bertanya jauh lebih penting. Ada perbedaan besar antara bertanya karena ingin tahu dan bertanya karena ingin membuktikan dugaan kita sendiri. Dan ini membawa kita kembali pada pertanyaan inti. Kenapa orang-orang ini itu begitu yakin pada kesimpulan mereka? Jawabannya mungkin kombinasi dari 3 hal. Pertama, motivasi personal. Ada yang mungkin ingin popularitas, ada yang ingin perhatian publik, ada yang ingin memperkuat posisi politik, ada yang merasa dirinya menemukan dalam tanda kutip ya ketidakberesan dan ingin menjadi penelusur kebenaran. Yang kedua, efek media sosial. Sekarang informasi itu tidak perlu benar untuk viral. Yang penting menarik, yang penting memancing emosi, yang penting bisa dibahas rame-rame. Yang ketiga, era post-truth itu sendiri. Di zaman ini orang lebih mudah percaya pada apa yang membuat mereka benar, bukan apa yang memang benar. Ketika opini menjadi semacam komoditas dan keyakinan menjadi walinya, maka fakta bisa kalah telak. Disinilah kita kemudian harus lebih hati-hati, karena jika fenomena ini terus kita biarkan, kita akan semakin jauh dari diskusi-diskusi yang sehat. Kita akan semakin sering melihat tuduhan tanpa dasar menjadi headline, sementara klarifikasi yang benar justru sepi peminat. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh bertanya,
bukan berarti tokoh publik tidak boleh diperiksa atau dikritik. Tapi cara kita bertanya, cara kita menyampaikan atau menyimpulkan, dan cara kita membagikan informasi, itulah yang menentukan apakah kita membantu mencari kebenaran atau justru menambah kabut dalam ruang publik. Pada akhirnya, saya ingin mengajak kita semua yang nonton, terutama yang nonton video ini, untuk merenung apakah kita sedang hidup dalam masyarakat yang semakin kritis atau justru masyarakat yang semakin curiga. Apakah kita menjadi orang-orang yang mencari kebenaran atau kita adalah orang-orang yang hanya mencari pembenaran. Dan ketika kita melihat isu-isu seperti misalnya polemik ijazah Pak Jokowi yang tidak berkesudahan sampai sekarang, kita harus bertanya, apakah kita sedang mencari data atau sedang memanjakan bias kita sendiri? Saya kira itu yang bisa kita bahas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Latifisme agar tidak ketinggalan analisis dan kajian politik terbaru di negara kita, Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.